Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspita, saya mahasiswa Universitas Dehasen, Ilmu Komunikasi semester 2, NPM 23100019. Di sini saya akan menjelaskan dua berita dan akan saya observasi serta saya analisis terkait berita tersebut. Baru-baru ini beredar di media sosial Instagram anak balita yang dianiaya oleh susternya. Hati ibu mana yang tidak hancur mengetahui anaknya dianiaya oleh orang lain. Perasaan inilah yang menyelimuti selebgram Malang Agnia Punjabi atau Emi Agnia. Hancur hati Agnia Punjabi melihat putrinya yang masih balita babak belur dianiaya oleh pengasuhnya. Agnia Punjabi membagikan kejadian pilu yang menimpa putri pertamanya di media sosial Instagram. Terbaru, ia mengunggah potret sang buah hati sebelum matanya lebam dianiaya oleh pengasuhnya. Ia mengaku hancur melihat kondisi anaknya saat ini. Canang, panggilan Putri Agnia disebutnya sebagai anak yang ceria dan penyayang. Hancur hatiku ya Allah, tariklah rasa sakitnya, limpahkan semuanya kepadaku, hukumlah aku ya Allah, tulis Agnia dalam postingan Instagram. Dalam unggahan itu, Agnia juga menyelipkan beberapa foto dan video kondisi terkini anaknya usai penganiayaan tersebut. Di balik senyum tipis Putri Agnia, mata kirinya masih tampak lebam parah. Sebuah video juga memperlihatkan Putri Agnia tidur di ranjang rumah sakit, sementara tangan kanannya memegang boneka Minnie Mouse Pink. Jadi tangan kirinya tampak diperiksa menggunakan oximeter. Seseorang petugas medis terlihat memeriksanya. Video lain menunjukkan rekaman CCTV yang dipercepat menjadi 4 menit. Menurut Agnia, rekaman tersebut sebenarnya berdurasi 15 menit. Ia juga mengaku anaknya disiksa suster selama 1 jam lebih tanpa henti. Rekaman di atas 15 menit, saya cepatkan menjadi 4 menit. Sedangkan anak saya disiksa selama 1 jam 15 menit tanpa henti. Kejadian jam 4-5 subuh dan kamar dikunci rapat. Lanjut Agnia dalam caption unggahannya. Agnia pun mengunggah foto tangkapan layar seseorang yang mengaku pernah menyalurkan suster sebagai asisten rumah tangga. Orang tersebut membongkar rekor buruk suster pernah kasar pada anak balita saat disalurkan. Ada yang bilang basic ART tapi di agensi terkenal. Yang saya ambil dia suster dengan gaji yang lumayan mahal juga. Dan saya ambil kontrak setahun. Perangainya sopan dan seperti lemah lembut, ternyata iblis, tulis Agnia dalam postingan yang sama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari berita tersebut, sungguh miris tega seorang suster yang menganiaya anak balita di bawah umur. Kita sebagai orang tua, lebih baik kita tetap mengawasi anak kita walaupun ada suster yang mengurusnya. Tidak kita tahu, manusia bisa saja berniat jahat. Tetaplah waspada sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berita kedua ini, yaitu ODGJ bacok dan hisap darah korban. Aksi sadis ini dilakukan pria berinisial RZ di Desa Simpang Kota Dingin, Kecamatan Berigi, Kabupaten Kepayang, Kota Bengkulu. Pria diduga orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. ODGJ ini membacok warga hingga tewas, kemudian menghisap darah dan otak korban pada Sabtu 23 Maret 2024. Kronologi kejadian ini bermula saat RZ dan korban bernama Yodes, 36 tahun, berada di sebuah tempat pemancingan. Pelaku diduga mengejek korban yang saat itu bekerja sebagai penjaga tempat pemancingan tersebut. RZ tak terima diejek Banci, merasa tersinggung dan emosi. Dia mengambil senjata tajam jenis parang dan mendekati korban, langsung menebas korban hingga tangannya putus. Tidak berhenti, pelaku masih mengejar korban dan membacoknya berulang-ulang kali hingga korban mengalami luka di bagian kepala, muka, dan bagian belakang tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Kepayang AKP Sujud Alif Yulamlam membenarkan terkait kejadian tersebut. Saat ini pihaknya telah mengamankan pelaku di unit Pidum Satreskrim Polres Kepayang untuk dimintai keterangan terkait dengan motif kejadian tersebut.
Pelaku sudah diamankan setelah bernegosiasi dengan polisi. Saat ini motif pelaku sedang kami dalami, ujar Kasat Reskrim saat dikonfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024. Pengakuan pelaku RZ mengaku hilaf saat mengamuk akibat diejek korban. Dia mengejek saya dengan kata banci, ujar RZ menggunakan bahasa daerah setempat. Selain itu, RZ merasa ada yang membisikkannya untuk menghisap darah dan otak korban, sehingga saking kesal pelaku, ia sempat menghisap darah dari luka korbannya. Korban mengalami luka di kepala, tangan kiri lalu meninggal dunia. Pelaku menghisap darah yang keluar dari kepala korban. Saat menceritakan hal itu, dia bahkan sambil tersenyum dan tertawa. Saya makan otaknya, ungkap pelaku saat sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Kepayan. Dikutip dari tribunbengkulu.com. Ada bisikan yang menyuruh saya menghisap darah dan otak dia, jelas RZ setelah melakukan aksinya. Pelaku sempat mengamuk, memporak-porandakan warung, bahkan melukai sejumlah warga setempat. Aksi RZ yang meresahkan warga itu sempat membuat suasana mencekam. Aparat dari Polres Kepayang turun ke lokasi lalu mengamankan RZ di sebuah pondok setelah bernegosiasi dengan pelaku. Selain menewaskan seseorang warga, tindakan RZ juga melakui 3 orang warga lainnya dari tangan pelaku. Polisi juga mengamankan 1 bilah parang panjang 60 cm dan 1 bilah pisau stek. Analisis yang saya dapat dari kasus tersebut, janganlah kita sebagai manusia merendahkan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.